Keberadaan pasukan Brimob yang dulu disebut Mobil Brigade di wilayah Banten sudah dimulai pada tahun 1947 saat masa perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, Mobil Brigade bermarkas di Magersari, sekarang gedung DPRD Kota Serang, yang bertugas menjaga keamanan dan melakukan perlawanan terhadap agresi Belanda yang kala itu bermaksud datang kembali ke Kresidenan Banten. Pada tahun 1951, berdirilah Kompi 5133 Mobrig Rayon Banten yang beralamat di Jalan Taktakan atau yang sekarang di Jalan Kiai Haji Amin Jasuta, nomor 1 Serang. Satuan Brimob Polda Banten dikukuhkan pada tanggal 28 Agustus 2004 dengan pasukan dan sarana prasarana ex-Kompi 4 Den-C Satuan Brimob Polda Jawa Barat. Semenjak berdiri dari tahun 2004, tampuk pimpinan Satuan Brimob Polda Banten telah berganti beberapa kali. Pertama, AKBP Dr. Andes Rudi Kristantio MM. Kedua, AKBP Dr. Andes Bimo Heru DS. Ketiga, AKBP Ramdhani Hidayat SH. Keempat, AKBP Insinyur Wahyu Widodo. Kelima, AKBP Insinyur Muhammad Arifin. Keenam, Kombes Pol Insinyur Bambang Suwardi, SSTMK. Satuan Brimob Polda Banten pada saat ini dipimpin oleh Kasat Brimob Komisaris Besar Polisi Dr. Andes Bambang Ramelan, lulusan Akabri tahun 1985. Beliau seorang pemimpin yang memegang teguh azas-azas kepemimpinan, Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani benar-benar terpatri dalam gaya kepemimpinannya, di mana seorang pemimpin harus bisa memberi tauladan di depan anak buahnya, dan keberadaan seorang pemimpin di tengah-tengah anggotanya harus bisa memberikan motivasi dalam peningkatan kinerja. Itulah yang beliau tanamkan ke setiap sanubari anggotanya. Karena pada dasarnya, semua orang adalah pemimpin, minimal pemimpin bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Berbagai tugas dan jabatan yang beliau emban, mulai dari Danton Brimob sampai Kaden Gegana Brimob Polri, dan penugasan di luar Korps Brimob, seperti Kapoltabes Polda Sumatera Barat sampai dosen Akpol, membentuk pria bersahaja ini menjadi pribadi yang tangguh, sabar, dan profesional di bidang tugasnya. Dr. Andes M. Sidik Prabowo, selaku Wakasat Brimob, beliau di masa mudanya adalah seorang atlet tinju Indonesia yang masuk Polri melalui Sepa Polri tahun 1990. Kiprah beliau di Provinsi Banten sudah lama beliau jalani, khususnya dalam mengembangkan olahraga tinju, karena beliau sudah menjabat di Satuan Brimob Polda Banten selama 2 kali, saat beliau berpangkat Kompol, dan sekarang saat berpangkat AKBP selaku Wakasat Brimob Polda Banten. AKBP Agus Rashid SHMH selaku Kepala Detasmen Gegana lulusan Sepa PK Abri tahun 1994. Pria kelahiran Bandung ini mempunyai hobi terjun payung dan pernah memecahkan rekor nasional serta tercatat di buku rekor muri Bumi Jam di Halim Perdana Kusuma tahun 2003. Akhir-akhir ini, yang bersangkutan juga mendalami olahraga arung jeram, bahkan beliau sebagai salah seorang perintis arung jeram di Provinsi Banten. Tidak hanya itu, olahraga para layang yang pernah diikutinya saat kejuaraan dunia di Kanpuri, Thailand tahun 2011. Kecintaannya yang dalam terhadap seni budaya Banten mendorongnya untuk lebih mendalami seni debus dan pencak silat. Detasmen A Pelopor saat ini dipimpin oleh PLH Kaden A yang dijabat oleh Kompol Januar Rizal, SIK. Perwira lulusan Akademi Kepolisian tahun 1999 ini memulai karir di Satuan Brimob Polda Kaltim
Satuan Brimob Polda Bengkulu, dan saat ini bertugas di Satuan Brimob Polda Banten. Berbagai kemampuan yang dimiliki beliau sebagai hasil dari beberapa pendidikan dan kejuruan seperti KIBI Bahasa Inggris, TOT Terjun Payung, dan TOT Jibom mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas yang telah dijalani oleh pria kelahiran Jakarta tahun 1978. Kaden B. Pelopor dijabat oleh AKBP Nurbaja SIK. Beliau adalah perwira lulusan Akademi Kepolisian tahun 1996. Pelaksanaan tugas di pasukan Brimob sudah beliau jalani, mulai di Sat 1 Pelopor Kedung Halang yang sekarang berubah nama menjadi Sat 2 Pelopor Kedung Halang. Berbagai penugasan di seluruh Indonesia telah dijalani oleh perwira kelahiran Bandung 28 Agustus 1973. Satuan Brimob Polda Banten yang memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi, antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir, bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata kimia, biologi, dan radioaktif atau KBR, serta pelaksanaan kegiatan SAR. Organisasi Satuan Brimob Polda Banten terdiri dari Detasemen Pelopor dan Detasemen Gegana. Kedua jenis detasemen tersebut mempunyai kemampuan dasar yang sama dalam hal kemampuan dasar Brimob dan ilmu kepolisian. Tetapi, terdapat spesialisasi kemampuan yang menjadi ciri khas masing-masing. Detasemen Pelopor mempunyai kemampuan khusus dalam kemampuan gerilya, anti-gerilya, dan anti-insurgensi, sedangkan Detasemen Gegana mempunyai kemampuan khusus di bidang penjinakan bom, anti-teror, dan SAR. Untuk memelihara kemampuan tersebut dilakukan latihan terprogram di Satuan Brimob Polda Banten. Kemampuan Pelopor dan Gegana tersebut bersinergi dan mencapai keberhasilan tugas-tugas Brimob, di antaranya tugas SAR, PHH, anti-teror,
dan tugas penjinakan bom seperti disposal bom yang sangat besar, eks perang kemerdekaan, temuan dari kawasan industri Krakatau Steel. Disposal bom yang sangat besar itu merupakan yang pertama kalinya yang memerlukan peralatan dan teknik modern serta memerlukan kemampuan tim Jibom yang handal. Pelaksanaan tugas Satuan Brimob Polda Banten tidak hanya di wilayah hukum Polda Banten saja, tetapi juga melaksanakan tugas BKO Polda Aceh, Maluku, yang terakhir dilaksanakan yaitu BKO Polda Lampung dalam rangka pengamanan konflik sosial di Desa Bali, Nuraga, Lampung Selatan. Tidak lupa juga kiprah Satuan Brimob Polda Banten yang berada di wilayah penyangga ibu kota Jakarta dalam mendukung keamanan di ibu kota negara. Pengabdian anggota Satuan Brimob Polda Banten juga dilaksanakan di luar negeri dengan bergabung dengan misi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada misi polisi penjaga perdamaian di Sudan dalam Satuan FPU. Satuan Brimob Polda Banten mengambil peran juga dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dengan terpilihnya beberapa anggota terbaik di Satuan Brimob Polda Banten yang tergabung dalam Densus 88 anti teror. Begitu pula pada event-event nasional, Korps Brimob Polri, Satuan Brimob Polda Banten selalu mengambil peran aktif seperti pada kegiatan Napaktilas Sejarah Perjuangan Bayangkara Polri. Tugas demi tugas telah dilaksanakan Satuan Brimob Polda Banten dalam melaksanakan tugas pokoknya. Berbagai keberhasilan tugas dan prestasi telah diraih oleh Satuan Brimob Polda Banten. Hal tersebut berkat kerja keras dan kerjasama dengan seluruh satuan TNI, Polri, dan pemerintah daerah, serta seluruh masyarakat dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Minat dan bakat anggota Satuan Brimob Polda Banten bukan hanya dalam pelaksanaan tugas saja. Minat dan bakat dalam berkesenian juga mendapat dukungan dari pimpinan. Hal ini terwujud dengan terbentuknya grup band dan marawis The Water Cannon. Kegiatan kemitraan masyarakat berupa sosialisasi dan kegiatan kesenian sering pula dilaksanakan oleh anggota Satuan Brimob Polda Banten. Di antaranya melalui kegiatan di sarana apresiasi The Clinic, Satuan Brimob Polda Banten dalam bentuk kegiatan Festival Patriot yang menggugah jiwa patriotisme generasi muda, dan kegiatan festival musik dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, serta kegiatan dalam rangka kejuaraan nasional Arung Jeram Menpora Cup. Dan alhamdulillah, tim Banten sebagai peringkat 1 nasional akan mengikuti kejuaraan dunia tahun 2014 di Brasil. Kegiatan ini untuk membangun kemitraan dengan masyarakat. Keberhasilan dan prestasi tentunya tidak luput pula dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pembinaan mental dan rohani serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hal yang utama dalam rangka menciptakan sosok anggota Brimob yang solid, profesional, dan humanis.